Kami ada di dalam naungan sayap-Mu yang mengayomi kami, yang menghangatkan kami, yang membuat kami sukacita. Bahwa keadaan lingkungan kami tidak menggoyahkan akan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat kami kepadamu. Kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau telah menggemburkan hati kami untuk kami terima firman-Mu. Karena kami kuat tidak tergoyahkan hanya karena kami hidup di dalam landasan firman Tuhan. Mari Bapa, sampaikan isi hati-Mu, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, salam Bapak Ibu. Salam. Mari kita membuka kitab kita, dan kali ini kita ambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 30. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang ada pada kita adalah segala-galanya adalah Yesus. Amin. Sebagai orang percaya, maka semboyan hidupnya segala-galanya adalah Yesus. Karena Yesuslah menjadi hikmat kita, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kita hidup sebagaimana Kristus hidup di dalam kita, ya. Namun Bapak Ibu, bahwa dunia senantiasa bertanya-tanya, dunia mengajukan pertanyaan, bahkan menyampaikan kritikannya dan juga komplain-komplainnya akan iman Kristen kita. Kenapa? Karena sebagaimana tadi semboyan kita, segala-galanya adalah Yesus. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan sebagai orang percaya. Dunia selalu mengkomplain. Apa dasarnya kekristenan itu? Mengandalkan Yesus dan hidup sebagaimana Kristus hidup, dan hidup yang kita hidupi sekarang itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Dunia terheran-heran dan memprotesnya, mengkomplainnya, karena dunia berkata bahwa segala sesuatu eksistensi manusia itu hanya ditentukan oleh perilakunya, ditentukan hanya oleh karena perbuatannya. Karena dia baik, ya kebaikan dialah yang menentukan siapa dia. Karena perilaku dan perbuatannya lah yang mengangkat dia menjadi seseorang yang eksis,
sehingga sangat bertolak belakang dengan iman Kristen kita. Ya. Dan salah satu yang mereka tidak habis-habisnya untuk mengkritisi, untuk mengkomplain dengan kata-kata seperti ini. Kalau memang Allah itu peduli kepada manusia dan Allah itu menolong kalau seandainya manusia itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dosanya, bukankah Allah itu adalah Maha Kuasa? Mengapa bukan kemahakuasaannya itu digunakan oleh Dia untuk menyelamatkan umat manusia itu? Dia kan berkuasa, perkataannya penuh dengan kuasa. Maka pada saat Dia berkata jadilah, maka segala sesuatunya jadi. Mengapa bukan kekuasaannya ini yang dipakai untuk menyelamatkan umat manusia itu dengan perkataan jadilah umat manusia selamat? Ya, inilah cara berpikir logika oleh dunia ini. Dan akhirnya mereka berkata, ngapain Allah itu capek-capek sampai menjadi manusia? Toh Dia adalah Maha Kuasa. Ya, sebaiknya kekuasaannya itulah dipakai untuk langsung menghapus dosa seluruh umat manusia. Dengan perkataannya mengatakan sudah selesai dosa umat manusia. Bukankah bisa untuk selesai? Dan oleh karena itu saudara, aku dikasih Tuhan, karena kita juga bisa akan mendengar alasan-alasan dan argumentasi oleh dunia ini, maka melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita kebenaran sehingga kita tidak tergoyahkan dan tidak menjadi terpengaruh, menjadi bimbang, sehingga kita bisa berkata, oh iya, kan Dia kan Maha Kuasa. Mengapa yang berkuasa itu harus repot-repot turun ke bumi dan lahir sebagai manusia, bahkan mengalami banyak keterbatasan. Jadi Bapak Ibu Saudara aku yang dikasih Tuhan, kesempatan ini saya akan mau sampaikan kepada kita semua bahwa pendapat dunia itu sesungguhnya adalah berlandaskan berpikir sebagai manusia. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa Allah itu selain Dia Maha Kuasa, yang memang betul kekuasaannya itu bisa digunakannya untuk mengatakan segala sesuatunya, dan maka segala sesuatunya akan bisa terjadi, termasuk untuk menyelamatkan manusia. Namun Allah itu juga adalah Maha Adil. Ya. Jadi artinya kemahaadilannya inilah menjadikan Dia tidak semena-mena untuk menerobos apa yang telah Dia perkatakan. Karena peristiwa di Taman Eden itu dikatakannya pada saat manusia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, maka manusia itu pun akan berdosa dan akan binasa. Apa yang telah dikatakannya Dia tidak bisa langgar begitu saja. Walaupun Dia Maha Kuasa, tapi
kemahakuasaannya itu tidak bisa menabrak kemahaadilannya. Jadi di dalam penebusan Kristus yang harus datang menjadi manusia, itu adalah supaya sinkron antara kemahakuasaannya dengan kemahaadilannya, dan dia datang ke muka bumi ini yaitu dengan dasar kemahakasihannya. Amin. Dia maha kasih. Dia maha kasih. Dia maha kuasa. Dan dia maha adil. Jadi satu di antara ini tidak bisa saling menabrak. Jadi karena manusia itu telah jatuh dalam dosa, dan dia tidak mau bahwa manusia itu sungguh-sungguh jatuh dalam dosa kebinasaan, dan dia kasihnya yang menjadi dasarnya, tetapi harus terjadi penghukuman itu karena dia maha adil. Itu makanya dia harus mengorbankan dirinya mewakili saudara-saudara dan kita sekalian dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Amin. Mengapa manusia dan mengapa dia menjadi manusia? Karena sesungguhnya manusia adalah ciptaan dia yang paling berharga baginya. Saudara-saudara lebih berharga bagi Tuhan dibandingkan dengan mobil-mobil mewah. Saudara dan kita semua lebih berharga bagi Tuhan dibandingkan dengan rumah-rumah, gedung-gedung bertingkat, kapal-kapal pesiar yang barangkali sudah ukuran rupiah, ada yang di miliar dan mungkin ada yang triliun. Tetapi ternyata saudara dan kita semua jauh lebih berharga di mata Tuhan dari semuanya itu. Sebagaimana dia katakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Saudara-saudara, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Hari ke-6 penciptaan manusia. Dan coba simak kata-kata yang dikatakan di sana. Sungguh amat baik. Pada saat dia menciptakan bumi langit, dia menciptakan binatang-binatang, dia menciptakan laut, samudra, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, selalu dia berkata bahwa ciptaannya itu baik. Ciptaannya itu baik. Tapi pada saat dia menciptakan manusia, maka firman Tuhan berkata bahwa sangat baik. Ya. Jadi kalau di dalam klasifikasi, maka penciptaan manusia itu melebihi standarnya, teramat baik. Jadi karena dari seluruh ciptaannya, manusia yang paling berharga, paling bernilai bagi Tuhan. Dan manusialah yang mengalami peristiwa yang jatuh ke dalam dosa. Dan karena begitu besarnya kasih Allah akan umat ciptaannya itu, maka kemahaadilannya lah menjadi alasan bagi dia untuk turun ke muka bumi, membatasi dirinya,
menjadi sama dengan manusia, memiliki keterbatasan sebagai manusia. Dunia membuat argumentasi, Allah itu maha kuasa. Kalau sekarang Allah sudah menjadi manusia, berarti bisa dong Allah itu menjadi hewan? Bisa dong Allah itu menjadi tumbuh-tumbuhan? Dan kadang-kadang bisa lebih istilah-istilah yang lebih kotor yang dipercontohkan oleh orang-orang dunia. Barang-barang yang jijik misalnya. Tapi saya mau saya katakan kepada kita, kemahakuasaannya Allah itu, apakah sesungguhnya dia bisa menjadi hewan? Bisa kala itu menjadi hewan? Bisa, tapi dia tidak mau. Amin. Supaya dunia mendengarkannya. Allah itu bisa apa saja, tetapi dia tidak mau menjadi apa saja, dan tidak ada tujuan dan kegunaannya. Apakah hewan harus diselamatkan? Tidak. Hanya manusialah yang mau diselamatkannya, sehingga dia mau menjadi manusia. Allah itu bisa menjadi tanam-tanaman? Bisa. Tapi dia tidak mau karena tidak ada tujuannya. Jadi Allah itu menjadi manusia karena dia maha bisa. Dan karena memang ada tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Jadi melalui apa yang saya sampaikan hari ini, biar menjadi penjawab bagi argumentasi-argumentasi dunia di luar sana. Ya, amin. Amin. Nah, sekarang saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia sudah menjadi manusia, dan ada lagi orang yang mau meragukan dan bahkan berusaha untuk mempengaruhi kekristenan kita, bahwa Allah itu sesungguhnya, atau Yesus itu sesungguhnya tidaklah mati di kayu salib. Pertanyaannya bagi jemaat, apakah Yesus itu sungguh-sungguh mati atau tidak? Apakah Yesus itu mati atau tidak? Apa yang menjadi dasar bagi orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati, tergantung di kayu salib di masa pemerintahan Pontius Pilatus? Kalau Yesus sungguh-sungguh tidak mati, maka nubuatan di dalam perjanjian lama tidak tergenapi. Amin. Amin. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka nubuatan yang banyak di dalam perjanjian lama berarti tidak tergenapi. Karena ternyata itu sinkron, bahwa sudah digenapi di dalam perjanjian lama bahwa Yesus harus mati. Jadi Yesus mati tergantung di kayu salib, itu adalah kegenapan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ya. Dan bagaimana hebatnya Alkitab ini secara sinkron dan kronologis, bahwa Yesus sudah dinubuatkan
Dia mati di kayu salib karena kasih-Nya dan kemahaadilan-Nya, sehingga kemahakuasaan-Nya tidak digunakannya semena-mena, melainkan untuk menjawab kemahaadilan-Nya dan juga didasari oleh kasih-Nya. Maka Dia sendirilah yang mengorbankan dirinya untuk mewakili saudara-saudara dan kita sekalian, karena kita lebih berharga bagi Tuhan dari semua isi dunia ini. Amin. Amin. Apakah saudara bersuka cita karena saudara lebih berharga dari apapun? Amin. Boleh katakan, berkata, aku lebih berharga. Aku lebih berharga dari apapun. Jadi jangan saudara ngiler ngelihat gedung yang mewah besar. Saudara lebih berharga. Amin. Saudara jangan lebih silau melihat kapal pesiar yang ratusan meter panjangnya. Lihat dirimu. Aku bersyukur. Aku lebih berharga. Maka ucapan syukur kita lah yang senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Haleluya. Aku berharga. Karena aku berharga sehingga engkau merelakan dirimu. Engkau kesampingkan kemahakuasaanmu. Amin. Jadi di dalam hal ini Allah mengesampingkan kemahakuasaannya, karena Dia tidak bisa menabrak kemahaadilannya, dan Dia juga harus memenuhi kemahakasih-Nya. Amin. Jadi sinkron, saudara kasih. Kalau kita pahami firman Tuhan ini betapa luar biasanya, dan ini membentengi kita sehingga kita tidak gampang dengan ajaran-ajaran yang di luar sana, yang terus-menerus mereka berkata bahwa Yesus itu tidak mati. Sekarang kalau sungguh-sungguh Yesus tidak mati, maka nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama berarti tidak tergenapi. Ya, dan ternyata Yesus sudah mati, berarti nubuatan sudah tergenapi. Amin. Nah, sekarang bagaimanakah itu bisa terjadi? Coba kita lihat di dalam Yakobus, Zakaria sebelum Maliaki, ya. Zakaria pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat 2-3 ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Bunuhlah gembala. Siapakah gembala yang agung? Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Dan dikatakan pedang, berarti terjadi pembunuhan. Coba kita kaitkan lagi. Ini nubuatan, Bapak Ibu. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam perjanjian lama sudah dibuatkan bahwa gembala itu akan diarahkan pedang ke sana, dan murka Tuhan yang telah ditujukan kepadanya. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-7, Mazmur pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12 sampai 14.
Udah? Kita baca 2-3 ya. Mazmur 7 ayat 12 dan 14. Sudah? 2-3 ya. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasap pedangnya, melentur busurnya, dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak pedangnya, anak panahnya menjadi menyala. Ya. Jadi dalam Mazmur juga apa yang dikatakan dalam Zakaria itu pedang ditujukan. Bagaimana murka Allah kepada umat manusia. Tetapi ternyata murkanya itu ditujukan kepada yang paling dikasihinya, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan ini dibuatkan di dalam perjanjian lama. Dan coba kita lihat di dalam perjanjian baru, bagaimana nubuatan ini digenapinya, yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11. Apa dikatakan? 2-3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Di dalam Zakaria tadi, pedang diarahkan kepada gembala sebagai nubuatan. Dan sekarang dipersiapkan penggenapannya bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk kepada kita, kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Allah Maha Adil itu yang harus menyerahkan korban. Karena apa? Karena domba-dombanya dan umat manusia tidak akan bisa memenuhi keadilannya. Jadi kalau umat manusia mengatakan lakukan keadilan sesuai dengan kemahaadilannya Allah, maka kalau kemahaadilan Allah itu dilaksanakan, di mana manusia memenuhi keadilan Allah itu, maka dengan segala perbuatannya tidak akan mencapai dan memenuhi keadilan Allah itu sendiri. Amin. Seberapa banyak engkau melakukan perbuatan baik, seberapa banyak engkau melakukan amal kebajikan, sekalipun engkau tiap hari memberikan makanan minuman ke fakir miskin, tapi kalau berbicara tentang keadilan Allah, maka engkau tidak bakal bisa memenuhi syarat akan pengadilan Allah. Oleh karena itu, jangan engkau pernah menyombongkan kebaikanmu. Amin. Amin. Hai yang beragama, jangan engkau pernah menyombongkan sekalipun kebaikanmu lebih baik dari semua umat manusia. Karena keadilan manusia mungkin bisa engkau capai, tetapi keadilan Allah tidak akan pernah kita capai. Oleh karena itu, Allah tidak pernah menuntut keadilan yang akan dipenuhi oleh umat manusia. Amin. Amin. Sehingga tidak akan pernah perbuatan baik manusia itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan dosa-dosanya. Ya. Oleh karena itu, yang beragama agama apapun,
segala pengajaran perbuatan baik yang diajarkan di tempat-tempat mereka tidak akan bisa memenuhi dan mencapai keadilan, karena Allah Maha Adil dan kemahaadilannya itu yang harus dicapai oleh umat manusia. Maka umat manusia tidak akan pernah memenuhi syarat kemahaadilan Allah itu. Itu makanya dia harus datang mewakili umat manusia menjadi korban kemahaadilan Allah, sehingga pedang diarahkan kepadanya. Dan bahkan dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal yang 10 itu tadi, ayatnya yang ke-7 itu, ayat yang 11, apa sekali lagi? Sedangkan akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-domba. Sekarang pertanyaannya, Yesus sudah mati di kayu salib dan mati di dalam penghukuman tentara Romawi, karena pada saat itu Israel ada di dalam penjajahan Romawi. Dia ditombak. Dan banyak orang dan dunia berkata bahwa orang-orang Romawi lah, tentara-tentara Romawi lah yang membunuh Yesus. Di mana kemahakuasaan Allah, sampai-sampai manusia ciptaannya bisa mencabut nyawa Yesus yang adalah Allah bagi orang-orang Kristen. Ya, jadi kalau sekarang ini dalam perdebatan hal-hal seperti ini bermunculan, mereka menganggap bahwa yang mencabut, yang mengambil nyawanya Yesus itu adalah tentara Romawi. Ini dipakai mereka melecehkan Yesus. Masa manusia ciptaannya bisa mencabut, mengambil nyawa Allah sang pencipta itu sendiri. Ya, dan ini tentunya ini diutak-atik, ini terus dicari-cari lebih rajin daripada saudara dan kita. Dan kerajinannya ini digunakan adalah untuk modal untuk menyampaikan argumentasi. Tapi firman Tuhan bisa membela dirinya. Amin. Alkitab bisa membela dirinya. Nah, coba kita teruskan kepada ayat ini dan kita berkisar di sini sebagai ayatnya yang terakhir bagi kita. Kita baca ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17. Sudah? Kita baca ini semangat supaya kita paham untuk mengkanter argumentasi dunia ini. Sudah? 2, 3 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Luar biasa. Siapa yang memberikan nyawanya? Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Bukan dicabut oleh tentara Romawi, bukan dihilangkan oleh tentara Romawi, tetapi Yesus yang memberikan nyawanya. Dan ayat berikutnya apa? Dan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Bukan, di ayat yang masih sama, ayat 17 itu. Tidak seorang pun. Bukan, ayat masih 17. Bagian B. Memberikan nyawaku untuk menerima
menerimanya kembali. Itu makanya dia bangkit. Mati, diserahkannya nyawanya, bukan orang lain yang mencabutnya, tapi dia yang memberikannya dan menerimanya kembali. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini sedemikian. Ya, jadi dipatahkan argumentasi yang mengatakan masa umat ciptaan bisa mencabut nyawa Allah sang penciptanya. Firman Tuhan berkata, Yesuslah yang menyerahkan. Dikatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Dan seterusnya juga menerimanya. Ayat 18, ayat terakhir kita, 2-3 ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Berkuasa. Berkuasa menyerahkan dan berkuasa menerimanya. Amin. Amin. Berbahagialah saudara-saudara memiliki Allah yang benar itu, memiliki iman yang benar. Engkau lebih berharga dari apapun. Engkau lebih berharga bagi Tuhan. Tetapi hati-hati, bisa-bisa mobil mewah di sana lebih berharga daripadamu bagi iblis. Halo? Halo? Paham? Mengerti? Mengerti? Bagi Allah, kita lebih berharga dari mobil mewah, dari rumah bertingkat besar. Kita lebih berharga daripada semuanya itu bagi Allah. Tetapi mobil mewah, kapal-kapal pesiar lebih berharga itu daripada kita. Bagi iblis. Hati-hati, bagi dunia ini itu lebih berharga. Jangan engkau tukarkan. Jangan engkau tukarkan engkau dengan barang-barang tawaran-tawaran yang di luar sana yang mungkin ditawarkan kepada kita untuk kita meninggalkan Allah itu. Ya, maka milikilah iman ini, milikilah pemahaman ini, bahwa bagi Tuhan engkau lebih berharga dari ciptaan yang lainnya. Tapi bagi iblis, ciptaan yang lainnya lebih berharga daripada manusia, sehingga manusia akan dimusnahkannya dan berusaha menggiring manusia itu untuk bersama-sama dengan dia menerima kebinasaan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, pengajaran yang saya sampaikan hari ini, biarlah kita terima dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak tergoyahkan dengan argumentasi yang ada dari luar sana. Amin. Amin. Yesus tidak mati karena diambil orang yang waria, melainkan Yesus sendirilah yang menyerahkannya, karena dia berkuasa untuk menyerahkannya, dan dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Makanya Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali, dan dia sudah sampai bersama-sama dengan Bapa menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan untuk orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepadanya, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersama-sama dengan Bapa yang di surga, melainkan mereka akan mengalami nasib
kematian kekal selama-lamanya. Amin. Mari tundukkan kepala. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan isi hatimu bagi kami, sehingga kami